Excitement besar. Hari ini Laksamana Yudo Margono menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI di Komisi 1 DPR. Salah satu janji Laksamana Yudo adalah melanjutkan modernisasi alutsista TNI. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo ikut mengantar Laksamana Yudo Margono ke DPR untuk uji kelayakan sebagai calon Panglima TNI. Tersangka KPK Bupati Bangkalan hadir dalam acara Hari Anti Korupsi yang dihadiri Ketua KPK Firly Bahuri. Selamat sore saudara, Kompas Petang kembali hadir untuk Anda hanya di Kompas TV independen terpercaya. Ada saya Ihsan Sitorus dan rekan kami Audrey Chandra yang siap dengan informasi pertama. Nama yang diusulkan oleh Presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa SEMAMSC adalah Laksamana TNI Yudo Margono SEMM. Jadi saya ingin Kasal ini fokus karena kan fit and proper test besok. Kalau saya datang malam ini mengganggu waktunya. Pokoknya saya mendoakan semoga Mas Yudo sukses. Hari ini, Saudara, Laksamana Yudo Margono menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI di Komisi 1 DPR. Uji kepatutan dan kelayakan Laksamana Yudo Margono di Komisi 1 DPR dimulai pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Dalam uji ini, Laksamana Yudo memaparkan visi misinya dalam menjalankan tugas sebagai Panglima TNI. Kehadiran calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk fit and proper test di Komisi 1 DPR diantar langsung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo. Sebelumnya kami laporkan pada Bapak Ibu semuanya bahwa kami datang ke sini tadi alhamdulillah diantar oleh Bapak Kapolri, diantar oleh Kasat, diantar oleh Kaso, dan juga dari perwira tinggi Mabes TNI, Mabes Angkatan yang semuanya memberi support dan memberi dukungan kepada kami semuanya. Salah satu visi misi yang dijabarkan Laksamana Yudo saat uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI adalah soal alutsista TNI yang modern. Menurut Laksamana Yudo, alutsista adalah komponen penting dalam membentuk TNI yang tangguh selain sumber daya manusianya. Dijabarkan sebagai postur TNI yang disegani, dilengkapi dengan alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang modern, sehingga memiliki daya gerak atau mobility dan daya gempur atau firepower yang tinggi. Tentunya hal ini juga harus didukung dengan ketersediaan logistik yang memadai agar dapat beroperasi jarak jauh dan dalam jangka waktu yang lama. Artinya memiliki endurance yang sangat lama, mengingat wilayah konstelasi geografi kita adalah kepulauan.
Laksamana Yudo Margono dalam paparan visi misi sebagai calon Panglima TNI berjanji tidak akan ada prajurit yang arogan dan menyengsarakan rakyat. Apabila nantinya saya mendapat kepercayaan menjadi Panglima TNI, maka saya akan mengerahkan segala daya upaya untuk menjamin tidak ada lagi oknum-oknum TNI yang melakukan hal yang tidak terpuji serta bersikap arogan yang dapat merugikan dan menyakiti hati rakyat. Sementara saudara, untuk pertanyaan-pertanyaan dari tiap fraksi di uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI ini dilakukan secara tertutup. Tapi ada beberapa poin yang kami soroti dan akan ditanyakan kepada calon Panglima TNI. Di antaranya adalah yang pertama soal netralitas TNI dalam pemilu 2024. Kemudian ada juga soal peremajaan alutsista hingga keamanan di Papua. Uji kelayakan calon Panglima TNI, netralitas TNI di pemilu, peremajaan alutsista, termasuk juga kesejahteraan prajurit, itulah kira-kira yang akan ditanyakan dari masing-masing fraksi di Komisi 1 DPR. Informasi terkini soal uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI akan disampaikan langsung. Ada jurnalis Kompas TV di DPR dan di rumah Laksamana Yudo Margono. Kita ke DPR terlebih dahulu, sudah ada Francisco Donasiano. Sisko, apa yang menjadi fokus Komisi 1 DPR dalam uji kelayakan calon Panglima TNI hari ini? Baik, Audrey, tentunya yang telah Anda jelaskan sebenarnya adalah terkait masalah peremajaan alutsista, kemudian tadi juga dijelaskan juga masalah kesejahteraan dari anggota TNI sendiri. Inilah yang akan dilakukan pendalaman juga di Komisi 1, di mana ini berlangsung proses fit and proper test atau uji kepatutan dan juga kelayakan bagi calon Panglima TNI yang namanya diajukan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu adalah Laksamana Yudo Margono, yang saat ini memang kalau kami pantau untuk proses dari sidang ataupun juga rapat dengan pendapat yang umum ini sedang diskors untuk sementara waktu. Dan kalau bisa kami jelaskan juga, memang dari sejumlah poin ini ada sejumlah program yang kemudian disampaikan dalam visi misinya. Nah, tapi sebelumnya kami ingin menjelaskan juga sebenarnya, Audrey, bahwa kenapa sidang yang untuk setelah pemaparan visi misi ini kemudian pendalaman ini dilakukan, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Dilakukan secara tertutup memang demi masalah apabila mengandung adanya kerahasiaan negara, sehingga memang dari anggota Komisi 1 ini menjelaskan apabila terkait masalah pendalaman ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh fraksi-fraksi yang ada di Parlemen Senayan ini nanti bisa ditanyakan langsung seusai di termin kedua atau fit and proper test yang masih saat ini berlangsung di ruangan Komisi 1 DPR RI ini. Dan kalau kita menjelaskan juga yang dalam sidang yang proses terbuka di termin kedua ini, sebenarnya Audrey dan juga saudara, ada sejumlah poin ataupun juga program yang kemudian disampaikan oleh Laksamana Yudo Margono ataupun juga Kasal. 4 program prioritas, tadi salah satunya sebenarnya sudah Anda sebutkan, Audrey, yaitu adalah masalah kesiapan operasional dan personel hingga alat utama sistem pertahanan dari TNI. Inilah kemudian yang menjadi salah satu sorotan juga, dan kemudian untuk 3 program lainnya yang akan dijalankan sebagai visi misi dari calon Panglima TNI tersebut adalah percepatan pembangunan dari sumber daya manusia TNI, kemudian ada juga penguatan implementasi konsep gabungan atau Gap Wilhan, dan yang terakhir adalah reformasi birokrasi dan juga kultur organisasi. Selain menyampaikan visi dan misi, Audrey dan juga saudara, calon Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan Laut ini juga menjelaskan akan ataupun juga berjanji akan menindak tegas prajurit arogan yang terhadap masyarakat. Kemudian juga akan memegang teguh atau meminta kepada anggota TNI memegang teguh 8 wajib TNI sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir adalah TNI harus bisa menjadi contoh bagi semua pihak untuk hidup sederhana. Dan memang kalau dari rangkaian-rangkaian ini, dari 3 rangkaian yang akan dijalankan dalam fit and proper test, rangkaian pertama sudah dilakukan, yaitu adalah verifikasi data administrasi, di mana ada penyerahan LHKPN, kemudian ada NPWP dan sejumlah dokumen lain, dan yang kedua adalah fit proper test, dan nanti yang terakhir akan dilakukan verifikasi faktual. Jadi memang masih kita tunggu bagaimana proses pendalaman ini berlangsung, dan juga tanggapan-tanggapan dari fraksi setelah proses ataupun juga sidang yang masih berlangsung hingga saat ini. Audrey.
Iya, bukan hanya sedang berlangsung di Komisi 1 DPR untuk uji kepatutan dan kelayakan, tapi juga Komisi 1 DPR akan datang ke kediaman dari Laksamana Yudho Margono. Terima kasih Francisco. Di DPR kita akan sapa di rumah Laksamana Yudho Margono, tepatnya di Menteng, Jakarta Pusat, sudah ada jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan. Jonah, kalau tadi Sisko di DPR fokusnya adalah uji kepatutan dan kelayakan. Nah, lalu kalau di kediaman Laksamana Yudho, apa saja agenda verifikasi faktual di sana? Ya, Audrey, agenda utama adalah melakukan verifikasi faktual, di mana verifikasi faktual ini dalam rangka untuk melihat bagaimana keseharian dari Laksamana Yudho Margono. Bisa jadi menjadi berita gembira bagi Matra Laut dikarenakan kelak nanti Laksamana Yudho Margono akan menjadi Panglima TNI ketiga dari Matra Laut setelah Laksamana Widodo dan Laksamana Agus Suwartono. Dan juga kalau kita lihat dari keluarga dari Laksamana Yudho Margono ini memiliki 3 anak pria, dan tentu saja 3 anak pria ini tumbuh kembang dengan baik dan tidak memiliki catatan atau rekor yang buruk. Kedatangan ke DPR ke rumah dinas atau rumah jabatan nih yang ada di Jalan Diponegoro Menteng lebih melihat bagaimana keseharian tidak hanya Laksamana Yudho tapi juga lebih kepada istri Laksamana Yudho, yaitulah AKBP Veronica. Ini sangat penting untuk melihat, apalagi kalau kita lihat tantangan dan juga apa yang akan dihadapi 1 tahun ke depan ini cukup kompleks. Kita tidak hanya menghadapi bagaimana persiapan pemilu, tapi juga lebih bagaimana melakukan reformasi birokrasi TNI agar TNI lebih terbuka. Satu hal yang penting dan ingin kami dengar adalah bagaimana komitmen Laksamana Yudho ketika nanti dilantik menjadi Panglima TNI, apalagi kalau kita lihat ancaman yang akan datang seperti misalkan ancaman asimetris atau mungkin ancaman perbatasan, ini harus bisa dibaca oleh Laksamana Yudho dengan baik. Jadi kedatangan DPR ke rumah untuk melihat bagaimana keseharian, untuk bisa memprofiling apakah Laksamana Yudho adalah orang yang tepat menjadi calon Panglima TNI berikutnya menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Audrey? Ya, Jonah, rencananya pukul berapa dan siapa saja yang akan hadir ke kediaman Laksamana Yudho Margono calon Panglima TNI? Ya, Audrey, dari informasi kami dapatkan, nanti rombongan akan tepat datang pukul 17.00 atau pukul 5 sore, dan nanti siapa saja yang akan datang, selain rombongan dari DPR, nanti akan ada Kasat Jenderal Dudung, Kasau, dan juga dari Kapolri. Saja kedatangan ketiga jenderal tersebut dalam rangka memberikan support dan dukungan dan menunjukkan bahwa TNI Polri itu solid, dan TNI Polri adalah institusi yang benar-benar mendukung tidak hanya loyalitas kepada negara, tapi juga mendukung bagaimana pertahanan keamanan. Nah, terkait dengan adanya agenda yang akan digelar di dalam, nanti rencananya akan digelar secara tertutup, dan nanti mungkin kurang lebih antara 30 menit sampai 1 jam akan keluar, dan kami akan mendengar apa saja yang dibicarakan atau ditanyakan secara spesifik khususnya dari pihak DPR kepada Laksamana Yudho Margono. Audrey? Ya, jam 5 rencananya datang, akan ada pertemuan tertutup, tapi sejauh ini bagaimana kondisi dan persiapan di kediaman calon Panglima TNI? Ya, dari persiapan sudah lumayan ramai. Kami sendiri sudah memantau tidak hanya untuk di rumah dinas yang ada Jalan Diponegoro, tepat 50 meter sebelumnya adalah Wisma Elang Laut atau Wisma Well, di mana ini merupakan rumah singgah atau rumah transit buat para perwira tinggi Angkatan Laut. Keduanya cukup sibuk, tidak hanya untuk dari segi konsumsi, tapi juga untuk pengaturan dari segi parkir, dikarenakan nanti pukul 5 sore jalan ini cukup padat, apalagi merupakan satu jalan protokol lintas masyarakat yang mungkin akan pulang kantor. Ya, pasti persiapan sudah sangat padat. Kami sendiri sudah memantau dari pukul 2 siang, sudah banyak aktivitas dilakukan, baik dari pihak protokol, dari pihak Pamwal, dari pihak Denma. Mereka benar sibuk dikarenakan memang orang nomor 1 di TNI Angkatan Laut promosi menjadi Panglima TNI. Jadi ini merupakan sebuah perayaan yang cukup besar dan ini sangat dinantikan. Dan tentu saja banyak sekali hal yang dilakukan dalam rumah dalam rangka untuk menyambut kedatangan DPR untuk melihat bagaimana kondisi faktual dari Laksamana Yudho Margono. Audrey? Di kediaman calon Panglima TNI, Laksamana Yudho Margono sudah siap menyambut jam 5 sore anggota Komisi 1 DPR. Terima kasih Jonah Hamonangan, dan sebelumnya di DPR juga masih sedang berlangsung uji kepatutan dan kelayakan. Terima kasih teman-teman. Saudara, calon Panglima TNI Laksamana Yudho Margono menggelar sejumlah pertemuan sebelum mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 1 DPR. Mulai dari bertemu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa hingga mengundang mantan Kepala Staf Angkatan Laut ke Mabes AL. Sebelum mengikuti rangkaian uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 1 DPR, calon Panglima TNI Laksamana Yudho Margono mengundang mantan Kepala Staf Angkatan Laut ke acara peresmian Taman Sistem Senjata Armada Terpadu di Mabes AL Cilangkap, Jakarta Timur.
Tampak ada 9 mantan Kasal yang hadir, di antaranya Laksamana Purnawirawan Bernard Ken Sondah, Laksamana Purnawirawan Tejo Edi, dan yang juga mantan Panglima TNI dari Angkatan Laut, Laksamana Purnawirawan Agus Suhartono. 9 mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini mendukung Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. Saya undang ke sini dengan peresmian di Mabesal tadi, ya sekaligus reuni, ya beliau-beliau kan pernah duduk di tempat yang sekarang saya duduki di situ di atas, dan beliau pernah mengelola Mabesal ini, ya, pernah mengendalikan Angkatan Laut dari Mabesal ini, sehingga perkembangan apa yang di Mabesal ini selalu saya sampaikan pada para pendahulu, ya, para mantan Kasal dari masa ke masa. Nah tentunya karena beliau tahu di media bahwa hari siang ini akan ada fit and proper test, ya pasti memberikan doa, memberikan support, ya, memberikan perhatian pada saya selaku generasi penerusnya. Dukungan Laksamana Yudo sebagai calon Panglima TNI juga datang dari Panglima TNI saat ini, Jenderal Andika Perkasa. Dalam acara pelepasan Satgas Maritim Task Force di Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jenderal Andika mendoakan Laksamana Yudo agar sukses dan lancar saat fit and proper test. Jadi saya sudah beberapa kali ketemu nih setelah Kasal diumumkan, ditunjuk oleh Presiden, diangkat oleh nanti DPR juga sebagai Panglima TNI yang baru. Kita sudah beberapa kali ketemu, komunikasi, termasuk yang terakhir kemarin. Jadi saya ingin Kasal ini fokus nih, karena kan fit and proper test besok. Kalau saya datang malam ini mengganggu waktunya. Pokoknya saya mendoakan semoga Mas Yudo sukses. Oleh karena itu Mas Yudo pun besok supaya datang. Nanti pasti belajar ini kan, menyiapkan fit and proper test ini. Dukungan dari para senior ini menjadi pelecut bagi Laksamana Yudo untuk meneruskan tongkat Komando Jenderal Andika Perkasa dengan masa bakti sebagai Panglima TNI kurang dari setahun. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Laksamana Yudo, termasuk menjaga netralitas TNI di agenda pemilu. Tim Liputan, Kompas TV. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang, kami punya informasi dari anak buah Sambo yang sebut penyidik sempat kesulitan melakukan olah TKP pembunuhan Yosua karena adanya perbedaan keterangan Sambo dengan fakta yang ditemukan di lokasi. Kami hadirkan juga informasi tim Densus 88 anti teror menangkap 4 terduga teroris di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya.
Saudara Radite dan Agus Syariful, dua anggota Biro Pembina Polri kembali jadi saksi di sidang perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Kali ini bersaksi untuk Arif Rahman. Saksi Radite dalam sidang kembali menjelaskan soal proses pengambilan CCTV yang menjadi barang bukti dugaan tindak pidana anggota Polri ini harus diserahkan ke reserse. Dalam sidang, jaksa mencecar soal penyitaan barang bukti di kasus pembunuhan Yosua. Kejadian yang sifatnya itu sudah pasti bahwa itu apakah pelanggaran kode etik, kita bisa mengamankan dalam bentuk kita mengambil, tetapi harus melalui berita acara serah terima dengan menggunakan berita acara serah terima. Jadi apabila dari anggota itu mau kita ambil harus ada berita acaranya. Tidak semena-mena langsung mengambil tanpa, karena kan kaitannya dengan keutuhan, dengan keamanan alat atau barang bukti yang akan kita amankan. Setelah mengambil barang bukti yang tadi saksi bilang harus menggunakan berita acara, itu apabila terkait dengan tindak pidana, apakah harus tetap berada di tangan Paminal ataukah harus diserahkan ke penyidik? Kalau sudah dipastikan di lapangan itu adalah tindak pidana, ya harus fungsi serse yang mengamankan. Kita hanya sifatnya mengetahui. Karena kan kita punya tanggung jawab keutuhan dari sebenarnya istilah barang bukti kan di Paminal tidak ada, Bapak. Itu kan merupakan bahan keterangan. Barang bukti sudah berada di tangan reserse. Penyidik Paminal bisa ngambil lagi itu barang bukti dengan atau tanpa berita acara? Tidak boleh. Tidak boleh. Terdakwa pembunuhan berencana Richard Eliezer, saudara, buka-bukaan soal peran Putri Chandrawati saat menjadi saksi bagi terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal di persidangan. Ini adalah momen penting bagi Eliezer mengungkap keterlibatan Putri di pembunuhan Yosua. Eliezer buka-bukaan peran Putri Chandrawati di pembunuhan berencana Yosua. Di depan majelis hakim, jaksa penuntut umum dan kuasa hukum Kuat serta Ricky Rizal, Eliezer tidak tegang menceritakan semua yang ia tahu tentang Putri Chandrawati. Seorang istri yang terkesan memberi izin kepada suami mengeksekusi sang ajudan Brigadir Yosua. Bahkan, Putri ingatkan CCTV dan sarung tangan ke Verdi Sambo. Yang disampaikan ini kan peristiwa pidana yang harus utuh ya. Jadi tidak bisa hanya sepotong saja ya. Kalau posisi klien saya ini kan sudah jelas bahwa peristiwa pidana itu terjadi di Saguling dan Duren 3. Ini peranan dari klien saya ya. Nah di situ disampaikan bahwa di lantai 3 ketika menerima perintah itu ada saudara Putri Chandrawati. Di situ dia mendengar ya. Mendengar juga terkait dengan CCTV dan terkait dengan sarung tangan. Saya menduga bahwa ketika berbicara soal CCTV di rumah Duren 3 tidak ada, berarti memang mereka sudah merencanakan untuk ke Duren 3. Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, tidak menyangka peran aktif Putri Chandrawati di pembunuhan berencana Yosua. Membalikan pandangan soal Putri yang hanya dianggap seorang ibu dan istri biasa. Ini dia, memang saya juga tadinya menduga bahwa pembicaraan antara FS dan E itu dalam rangka mengajak, mempersuasi pemerintah untuk membunuh itu tanpa kehadiran PC. Tapi ternyata bukan hanya hadir, tapi juga ikut aktif berinteraksi. Rekomendasi. Iya, ini suatu hal yang menurut saya memang membalik anggapan ya. Kalau tadinya kita beranggapan bahwa PC itu lebih berada pada posisi pasif, tapi dengan kesaksian ini itu akan membuat lalu anggapan hakim berbeda ya. Demikian. Ya. Buka-bukaan Eliezer di persidangan menjadi janji Eliezer di depan orang tua Yosua untuk membela Bang Yos terakhir kalinya. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam persidangan sebelumnya, Eliezer mengaku sempat berdoa, saudara, agar Verdi Sambo membatalkan rencananya membunuh Yosua. Secara eksklusif dalam program Rosi di Kompas TV, orang tua Eliezer mengaku tidak bisa membayangkan rasa ketakutan yang dialami anak bungsunya harus menembak di bawah perintah Sambo.
menuruti atasannya untuk menembak, tapi satu sisi ia menyempatkan berdoa. Bagaimana menjelaskan perangai ini? Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak bisa membayangkan posisi dia saat itu, apa yang dia pikirkan. Mungkin saat itu dia berpikir untuk tidak melakukan, tapi dia takut karena di bawah perintah. Saya nggak bisa bayangkan, Mbak. Kalau saya di posisi itu, saya nggak bisa bayangkan juga apa yang harus saya lakukan. Melihat dia seperti ini saja, dia berdoa, Artinya kan sebenarnya Icat melakukan sesuatu yang di luar kehendak nuraninya. Karena kalau dia memang punya niat jahat, disuruh tembak, ya tembak aja. Dalam sidang pembunuhan Yosua 30 November lalu, saksi kunci terdakwa Richard Eliezer menguak sejumlah fakta baru versinya. Tak hanya berseberangan dengan Sambo dan Putri, kesaksian Eliezer juga serang Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Dalam kesaksiannya, Eliezer menyatakan pembunuhan Yosua sudah direncanakan, termasuk oleh terdakwa Ricky. Ricky berencana membunuh Yosua dengan menabrakkan mobil sewaktu perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu, Bang Ricky bilang, Bang Ricky pengen menabrakin mobil. Karena almarhum kan posisinya di sebelah kiri. Dan pada saat dari Magelang sampai Jakarta itu almarhum tidur. Jadi dia, Bang Ricky ini bilang ke saya, pengen menabrakin mobil di sebelah sisi kiri. Pada saat perjalanan dari Magelang menuju pada Jakarta? Saat Magelang ke Jakarta. Sementara Ricky Rizal melalui penasihat hukumnya membantah keterangan Eliezer. Tapi Ricky membantah apa yang disampaikan. Oh iya, membantah kita. Masa saya nabrak Joshua? Kan nggak logis. Mungkin salah paham atau apa sih. Jadi dia karena situasi cepat ya untuk menanggapin itu, karena udah paling terakhir ya, jadi nggak terlalu gitu. Eliezer juga berdebat dengan pengacara Kuat Ma'ruf soal sarung tangan hitam yang dipakai Verdi Sambo sebelum penembakan Brigadir Yosua. HS seperti itu juga? HS sama, Pak. Sama. Memakai dua tangan menembak? Dua tangan juga. Yang satu pakai sarung tangan, yang satu tidak? Yang satu tidak. Menurut pemahaman saudara, ketika dia pakai sarung tangan, untuk apa pakai sarung tangan? Saya tidak tahu, Pak. Sementara hanya memakai dua tangan juga? Yang pakai sarung tangan kan Pak Efes. Ya. Bapak tanyakan ke Bapak Efes, bukan ke saya. Ya, ini kan Bapak saksi di sini. Pak Efes nggak ada. Makanya Bapak saya tanya. Bapak ini tanya menurut saya kan? Iya. Ya tanya ke Pak Efes. Pak Efes yang pakai sarung tangan. Bukan itu pertanyaan saya. Yang mulia. Saudara penasihat hukum, saudara tolong pertanyaannya diganti. Tak hanya itu, usai peristiwa penembakan Yosua, Eliezer menyatakan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati kerap memanggil dirinya, Ricky, dan Kuat untuk memastikan mereka tetap menerangkan sesuai arahan Sambo. Tim Liputan, Kompas TV. Kita kembali ke sidang perintangan penyidikan kasus Yosua yang masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akan disampaikan jurnalis Kompas TV Eljin Fredianto. Eljin, jadi siapa saja yang sudah bersaksi untuk terdakwa anak buah Sambo, Arif Rahmat, dan apa fakta baru yang terungkap? Ya, selamat petang. Audrey dan juga saudara, ada dua orang saksi yang diperiksa pada hari ini. Yang pertama adalah Agus Syariful, yaitu adalah anggota tim khusus Polri, dan yang kedua adalah Radite Hernawa, yaitu wakil kepala Detasemen C pada Biro Penanganan Internal Divisi Profesi dan juga Pengamanan Polri. Terkait dengan fakta yang ditemukan pada saat ini, tentunya untuk mengungkap banyaknya kejanggalan dalam penanganan kasus kematian dari Brigadir Yosua. Dan pada hari ini diminta untuk menjelaskan terkait dengan apa saja yang terjadi di saat olah TKP pada rumah dinas dari Verdi Sambo. Dan ternyata apa yang ditemukan, fakta-faktanya ini berbanding terbalik dengan skenario yang sudah dibuat oleh Verdi Sambo. Di antaranya adalah kesulitan olah TKP yang diungkap oleh tim khusus Polri, dan menjadi catatan penting di sini karena tim khusus baru bergerak melakukan pendalaman itu 3 hari setelah peristiwa tembak-menembak ini sudah mulai tersebar di media sosial. Yang kedua adalah barang bukti, banyak yang tidak ada, Audrey dan juga saudara, di mana salah satunya proyektil peluru yang tidak ditemukan, serta penemuan bekas tembakan di dinding yang ternyata tidak sesuai dengan di mana letak dari proyektil peluru dan juga selongsong yang ditemukan di rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian jumlah dari selongsong yang ditemukan ini tidak sesuai dengan jumlah lubang bekas tembakan di dinding yang ada di rumah dinas Verdi Sambo. Untuk lebih jelasnya terkait dengan fakta-fakta yang ada di lapangan yang dijelaskan pada sidang hari ini, berikut penjelasan lengkap dari Agus Syariful selaku anggota tim khusus Polri.
kesulitan tentang dia untuk melakukan olah TKP, tahapan-tahapan TKP dia kesulitan. Kemudian ada beberapa barang bukti yang sebetulnya ada tetapi tidak ada. Sampai tanggal 12 kami ceritakan pihak Inafis untuk menarik arah tembakan situ masih kesulitan dengan tidak ditemukannya jumlah proyektil. Tapi Bapak tanya sama penyidik, ini LP-nya tentang apa LP-nya Pak? LP-nya tentang, kami nggak menanyakan ke penyidik seperti itu. Terus kesulitan penyidik itu dalam tadi penyidikan kata Bapak, tapi Bapak nggak nanya LP-nya. Kesulitan dalam pengungkapan ini. Ya, dalam perkara apa Pak? Dalam perkara yang sebetulnya yang dilaporkan pertama kali, yaitu petembak-menembak. Ya, dan hingga saat ini sidang masih terus berlangsung. Audrey dan juga saudara terkait dengan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi ini, dan memang tadi sempat juga dibahas dalam sidang terkait dengan tugas dari Biro Pengamanan Internal bagian dari yang Ferdi Sambo pimpin terkait dengan CCTV serta juga pemeriksaan anggota-anggotanya terkait dengan pelanggaran etik. Tentu kita akan menunggu terkait dengan fakta-fakta baru yang mungkin nantinya akan muncul pada saat sidang pemeriksaan, karena hingga saat ini kami masih terus memantau terkait dengan sidang pemeriksaan saksi ini. Audrey. Jurnalis Kompas TV Eljin Fredianto dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melaporkan. Setelah ini, saudara, kami punya informasi dari tim Densus 88 anti teror yang menangkap 4 terduga teroris di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Bupati Bangkalan tersangka korupsi suap lelang jabatan ikut peringatan Hari Anti Korupsi yang dihadiri Ketua KPK. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Copat coklat, padahal cuaca emang gak bagus. Hayo lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Bedu, ternyata lo ya netizen budiman. Kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli 1 gratis 1. Tahu nggak Bu, kuman toilet adalah sumber penyakit. Coba Harpic 10X Max Clean baru. Formula kentangnya menghilangkan noda, membunuh 99,9% bakteri, membersihkan 10 kali lebih baik, bersih berkilau. Lindungi keluarga dari kuman toilet dengan Harpic. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday.
sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Luwak White Coffee by Moon Booster. Satu rumah di permukiman padat penduduk di Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kepulan asap hitam membumbung tinggi menghabiskan satu rumah berlantai 2 di Kebonpala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Percikan api merambat hingga membakar seluruh bagian rumah, terutama di lantai 2. Warga yang panik langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menjangkau lokasi kebakaran yang berada di gang sempit. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran dan api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 9 mobil pemadam kebakaran. Rumah tinggal 2 lantai, ukurannya 3x10 kurang lebih. Yang terbakar adalah di lantai 2, habis pasti adalah korsleting listrik karena tidak masak. Informasi lainnya, tim Densus 88 anti teror menangkap 4 terduga teroris di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Keempat terduga teroris ditangkap di 4 lokasi berbeda di wilayah Sukoharjo Kamis dini hari. 1 diantaranya ditangkap di wilayah Parangjoro, Grogol, dan seorang lainnya ditangkap di wilayah Makam Haji Kartasura. Usai penangkapan, tim Densus 88 dibantu polisi menggeledah tempat tinggal keempat terduga teroris ini. Itu ada ya, subuh tadi Pak Nggih. Ya, subuhan. Di Masjid Al-Hidayah yang situ nggih. Ya. Justru saya katanya ini mau ada penggeledahan, dan saya menunggu, saya perlu Pak RT tindak, nanti saya harus menunggu akhirnya sebagai saksi. Yang mau digeledah rumahnya siapa Pak? Katanya rumahnya Mas Manut. Dan salah satu terduga teroris yang ditangkap Densus 88 berinisial P. Sehari-harinya berjualan soto di rumah mertuanya di kawasan Waru, Kecamatan Baki, Sukoharjo. Di rumah inilah polisi menggeledah sejumlah ruangan. Menurut Ketua RT, tidak ada barang yang dibawa polisi selama penggeledahan berlangsung. Usai penangkapan, Densus 88 anti teror lanjut menggeledah rumah salah satu terduga teroris di wilayah Parangjoro, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pemilik rumah berinisial M adalah terduga yang sebelumnya ditangkap di wilayah yang sama. Dari penggeledahan, polisi menyita sejumlah buku, laptop, buku tabungan, dan surat kepemilikan sepeda motor. Iya, sejuk, enak, tidak ada apa-apa. Tidak ada penolakan? Tidak ada, semuanya keluarga, kooperatif. Kalau itu kan biasa, anak itu kan takut. Banyak orang anak itu takut, biasa, itu sudah wajar. Kalau surat penangkapannya ditunjukkan apa? Iya, semua tadi sesuai prosedur, mulai dari penangkapan sampai penggeledahan
ada semua, dan untuk surat penangkapan nanti sudah dilihatkan ditandatangani orang yang bersangkutan. Densus 88 anti teror juga menggeledah rumah indekos terduga teroris berinisial JU di kawasan Muruki, Grogol, Sukoharjo. Terduga teroris ditangkap di kawasan Gentan, Baki, Sukoharjo, Rabu sore. Dalam penggeledahan tidak ditemukan benda berbahaya. Polisi hanya menemukan buku-buku ajaran agama. Informasi selanjutnya di Kompas Petang akan dibawakan oleh rekan saya Ihsan Sitoros. Ihsan. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan hadir usai jeda, salah satunya adalah tersangka korupsi ikut hari anti korupsi bersama Ketua KPK Firly Bahuri. Aku pilih
Anda kembali di Kompas Petang, saudara. Tim penabuh gamelan pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono terus bersiap. Ada 2 tim yang disiapkan di Loji Gandrung dan Pura Mangkunegaraan. Latihan terus digelar di kampus Institut Seni Indonesia, Solo, Jawa Tengah. Ada 44 penabuh gamelan dan sinden yang dibagi 2 tim, bertugas di Loji Gandrung serta di Pura Mangkunegaraan. Untuk di Loji Gandrung, gending yang digunakan sudah biasa dimainkan saat prosesi ngunduh mantu. Sementara resepsi di Pura Mangkunegaraan ada sejumlah gending yang mengalami improvisasi. Kemarin lagu itu Farel itu loh, lagunya Farel aja dibandingin ya, kita transkrip ke gamelan dengan suara sinden. Salah satu yang disiapkan souvenir pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Souvenir yang dipesan bertema Jawa untuk para tamu undangan. Proses pengerjaan souvenir pun disesuaikan dengan konsep acara pernikahan. Souvenir yang masih dirahasiakan ke publik ini disiapkan untuk acara midodareni, akad nikah, dan resepsi pernikahan. Persiapan yang juga dirampungkan adalah dekorasi untuk prosesi adat ngunduh mantu pernikahan Kaisang Erina di Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah, Minggu 11 Desember nanti. Proses pembuatan dekorasi ini dilakukan di kawasan Kelurahan Bulurukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Saudara, dekorasi untuk prosesi adat ngunduh mantu pernikahan Kaisang Erina di Loji Gandrung, Solo, Jawa Tengah, Minggu 11 Desember nanti terus dirampungkan. Nantinya konsep dekorasi menggunakan nuansa Jawa klasik Mataram Islam. Lebih lengkapnya kita tanyakan kepada pengusaha dekorasi yang menangani pernikahan Kaisang Erina, Ranu Asmoro, yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat petang, Mas Ranu. Selamat petang, Mas. Mas Ranu, bisa diceritakan kepada kami seperti apa dekorasi yang sudah disiapkan untuk pernikahan nanti? Ya, baik Mas Iksan. Setelah kami melalui proses negosiasi dengan keluarga, kami tema yang akan kita angkat adalah Jawa klasik Mataram Islam. Mas Ranu, Jawa klasik Mataram Islam itu seperti apa? Apa yang membedakan? Jadi untuk Jawa klasik Mataram Islam kita angkat sebagai tema mengingat kedua calon mempelai berasal dari Solo dan Jogja, Mas Iksan. Oh, itu sudah melalui pertimbangan dari pihak keluarga Presiden Joko Widodo? Ya, jadi begini Mas Iksan, seperti kebiasaan untuk keluarga Bapak Presiden Joko Widodo memberikan pandangan atau clue untuk tema yang dikehendaki, yaitu Jawa. Kemudian kita sebagai seniman daerah menggali ide itu dan kita menyampaikan ide-ide dengan seniman-seniman yang kita libatkan di daerah, kemudian muncul untuk nuansa Mataram Islam dan kemudian selanjutnya di ACC oleh pihak keluarga, Mas Iksan. Oke, kalau Mas Ranu Asmoro sendiri bagaimana ceritanya Mas bisa terpilih untuk menyediakan dekorasi? Kalau kami dari Asmoro Decoration memang sudah biasanya memberikan karya terbaik kepada keluarga Bapak, Mas. Jadi sejak pernikahan dari Mas Gibran dan Mbak Selvi, kemudian pernikahan dari Mbak Kayang dan Mas Bobi, kemudian yang belum lama kemarin dari adiknya Bapak Jokowi yaitu Bu Hajah Idayati dan Bapak Anwar Usman sebagai Ketua MK, Mas Iksan. Mas Ranu, kalau tema Jawa klasik Mataram Islam ini mungkin bisa digambarkan kepada kami. Bedanya apa dengan tema-tema Jawa lainnya? Ya, jadi Mataram Islam itu kan cikal bakal dari keraton Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta, Mas. Jadi kita menggali dari sisi artistiknya, kita akan memasukkan elemen-elemen yang bernuansa Mataram Islam. Seperti contoh ini, Mas Isan. Jadi ini adalah bagian dari dekorasi, elemen dekorasi yang akan kita gunakan sebagai background nanti. Jadi ini hanya bahan mentahnya saja, Mas Isan. Jadi nanti kita masih kita pahat, kemudian kita finishing dengan warna gold soft.
Kemudian untuk Mataram Islam sendiri, salah satu contohnya seperti ini, Mas. Jadi untuk ornamen dari Solo itu relatif dengan ornamen yang lebih kompleks atau lebih ke arah fauna. Seperti ini, Mas. Jadi burung, ini bentuk burung, kemudian ornamen harimau, kemudian ada ornamen rusa, rusa ini. Kemudian untuk Jogja itu biasanya ornamennya lebih simpel, Mas, lebih ke arah flora seperti ini sulur, kemudian daun-daun kita ekspresikan artistiknya seperti ini, Mas Isan. Oh, jadi motif-motif yang biasa ada di Solo dan juga Yogyakarta ini digabungkan dalam satu ornamen seperti itu, Mas Rano? Kalau batik kan hanya salah satu contoh penerapan saja, Mas. Jadi untuk artistik itu kita memang lebih bebas untuk mengeksplorasinya. Kalau dari pasangan Kaesang dan Erina sendiri, apakah ada pesanan khusus seperti itu? Untuk Mas Kaesang sendiri, kebetulan kemarin kita memang jarang untuk berkomunikasi langsung. Kita hanya berkomunikasi dengan ibu, itu pun sangat terbatas, Mas, karena beliau sedang sibuk. Kemudian kita hanya berkomunikasi dengan perwakilan dari keluarga. Mas Ranu, mungkin bisa diceritakan apakah ada perasaan yang baru atau grogi gitu dengan pernikahan Kaesang Erina, walaupun sebelumnya Mas Ranu juga sudah mempersiapkan pernikahan anak dari Presiden Joko Widodo sebelumnya, kan? Ya, gini Mas Iksan, ini yang ingin saya sampaikan. Untuk pernikahan Mas Kaesang ini memang kalau kita bandingkan dengan pernikahan putra-putri Pak Jokowi sendiri, memang ya tidak bisa dibandingkan, Mas, karena setiap pernikahan kita memang memiliki kesan yang tersendiri. Tapi untuk kali ini kami memang benar-benar melibatkan seniman-seniman dari daerah, Mas. Salah satunya yang saya rekrut adalah art director kami, yaitu Mas Panji Vasco de Gama. Kemudian saya ingin menyampaikan begini, Mas Iksan. Saya sangat bangga sekali dan sangat berterima kasih kepada keluarga Bapak Joko Widodo yang sudah memberi kesempatan kepada kami sebagai putra daerah untuk memberikan karya terbaik, Mas Iksan. Untuk memberikan karya terbaik, dan kita sangat mengapresiasi dan sangat bersyukur sekali begitu beliau sangat mensupport seniman-seniman daerah untuk tetap semangat dan tetap berkarya untuk melestarikan kebudayaan Indonesia ini, ya, Mas Iksan, yang sangat luar biasa dan harus kita lestarikan sebagai kekayaan Nusantara yang adiluhung, Mas Iksan. Mas Ranu, dekorasi tanggal 11 nanti akan didominasi warna apa? Untuk Jawa klasik kita kan relatif ke warna yang natural, Mas Iksan. Jadi untuk gebyok seperti yang saya contohkan tadi adalah warna dasarnya agak gelap, kemudian ada ornamen gold. Kemudian untuk bunga segar kita relatif dominan warna putih, Mas Iksan. Baik, butuh berapa lama mengerjakannya? Untuk persiapannya kami sudah 1,5 bulan ini, Mas Iksan, dan ini sudah mencapai sekitar 75% progresnya. Kemudian kita rencana untuk setup-nya tanggal 8, kita sudah ada job desk-nya. Kita target untuk tanggal 10 Desember kita clear, Mas Iksan. Itu yang di belakangnya Mas Ranu, mungkin lagi persiapan, apa yang dipersiapkan Mas Ranu? Dan berapa seniman yang dilibatkan dalam dekorasi ini? Ya, ini tenaga-tenaga kami, tenaga skill kami mempersiapkan salah satu ornamen yang akan kita pakai sebagai background nanti di Loji Gandrung. Untuk seniman kita libatkan tidak terhitung, Mas Iksan. Jadi kita memang sangat berantusias untuk mempersembahkan karya terbaik ini bagi pernikahan putra-putri Pak Jokowi yang terakhir ini, Mas Iksan. Baik, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang, Mas Ranu Asmoro. Siap. Pengusaha dekorasi untuk pernikahan Kaesang dan Erina 11 Desember mendatang. Ya. Saudara calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjanjikan netralitas TNI jelang pemilu 2024 hingga permajaan alutsista. Bisakah terwujud saat masa jabatannya sebagai Panglima TNI hanya 1 tahun? Kami bahas usai jeda.
Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi Pak, mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi, mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Pemerintah terkait dengan penyesuaian BBM itu memberikan bantalan ya untuk 2 periode ya. Nah, kemarin di periode pertama tahap 1 sudah selesai dilaksanakan. Sekarang kita ada di periode kedua ya. Periode kedua untuk tahap 2 terkait dengan penyesuaian BBM ini atau kita kenal dengan BLT BBM tahap 2. Penyaluran kali ini agak istimewa ya, karena tidak hanya penyaluran BLT BBM, jadi ada 3 bantuan sekaligus yang diserahkan oleh teman-teman saya di lapangan kepada yang berhak. Secara total kita sampaikan 20.650.000 penerima. Untuk penyaluran kami setiap wilayah memiliki pendampingnya masing-masing. Kami pastikan dulu KPM-KPM di wilayah dampingan kami itu datang semua, terlepas dengan mereka-mereka yang memiliki kesibukan sendiri terkait sakit atau tidak bisa menghadiri, itu juga kita monitor sehingga kita juga bisa confirm ke pihak pos bahwa yang bersangkutan belum bisa datang hari ini, sehingga bisa dijadwalkan kapan susulannya untuk selanjutnya seperti itu. Gunakan beri sembako untuk tanggung jawab di keperluan rumah tangga karena banyak yang harus saya tanggung jawab di keluarga, dan untuk pembiayaan anak sekolah. Terima kasih banyak. Kalau tidak dapat bantuan, kata saya dimakan Ibu. Untung saya dapat bantuan Ibu. Soal saya dapat kerja. Harapan kedepannya biar seperti saya sebagai rakyat kecil biar bisa berlanjut itu aja, biar bisa saya mencukupi kebutuhan dan saya juga tetap berusaha tanggung jawab di keluarga kecil saya. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi dan creamy milk dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli 1 gratis 1. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Coplit, padahal cuaca emang gak bagus. Hai lo, ngapain? Waduh, gua ketahuan. Ternyata lo ya netizen budiman, kita itu harus tetap menjaga prokes dan segera vaksin booster. Jangan dianggap enteng dong. Mari kita tetap jaga prokes dan lengkapi dosis vaksin dengan booster. Saudara Laksamana Yudo Margono sore ini memaparkan visi misinya sebagai calon Panglima TNI di depan Komisi 1 DPR RI. Kehadiran calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Komisi 1 DPR diantar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Fajar Prasetyo. Saat uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI, visi misi Yudo adalah peremajaan alutsista TNI yang modern dan berjanji tidak akan ada prajurit TNI yang arogan. Visi misi calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sudah disampaikan di DPR. Ada sejumlah janji yang disampaikan. Kita akan bahas bersama anggota Komisi 1 DPR, TB Hasanuddin, dan nanti kita juga akan mencoba menghubungi mantan Kasal, Laksamana Purnawirawan Ade Supandi maksud kami. Kita ke Pak TB dulu. Selamat sore Pak TB.
Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak TB, apa yang jadi catatan Komisi 1 DPR dari penyampaian visi misi calon Panglima TNI sehari ini? Baik, jadi dalam penyampaian visi dan misi secara garis besar cukup bagus lah ya. Walaupun seharusnya visi misi itu juga disesuaikan dengan masa bakti beliau seharusnya ya, yang kalau dalam hitungan justru kurang dari 1 tahun. Maksud saya dalam kurang dari 1 tahun itu Panglima TNI yang baru harus memfokuskan kepada beberapa hal. Misalnya saja peningkatan disiplin prajurit yang dirasakan dalam 3 tahun terakhir ini turun. Ada misalnya pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh seorang kolonel terhadap anak remaja, dan kemudian misalnya saja terakhir pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang perwira menengah berpangkat mayor terhadap seorang anggota Quad yang sedang dalam melaksanakan tugas pengamanan G20. Itu ya pengamanan yang pertama. Harusnya fokus pada masalah itu dalam waktu masa bakti yang singkat. Yang kedua, misalnya mempercepat atau akselerasi dari program-program minimum essential force, begitu ya. Kan ini ya program terakhir dari minimum essential force yang ternyata ya masih kurang 2 tahun tetapi hanya baru tercapai sekitar 62% saja. Itu barangkali yang menurut hemat kami harus menjadi fokus bahasan dan misi dan visi dari Panglima baru. Itu. Pak TB, kalau tidak cukup dalam waktu 1 tahun artinya kita masih akan menghadapi kemungkinan adanya tindakan dari oknum TNI yang arogan. Tadi kan sudah ada jaminan dari calon Panglima kalau tidak ada arogansi lagi. Iya, ya harus dilihat nanti dalam pelaksanaannya ya. Misalnya begini, bagaimana seharusnya upaya-upaya. Jadi bukan hanya memberikan jaminan tetapi konsep saya misalnya agar tidak terjadi dan terulang lagi pelanggaran disiplin ini harusnya A, B, C, D dan seterusnya. Itu yang kita harapkan ya. Terkait dengan sinergitas TNI dan Polri, apa pekerjaan rumah Yudo yang tadi disorot oleh DPR? Beliau menyampaikan bahwa sinergitas itu akan dilanjutkan ya, begitu. Tetapi tidak disampaikan seperti apa secara detail. Ya. Hanya beliau secara berseloroh menampilkan ketika beliau berfoto dengan istrinya yang memang anggota Polri, begitu ya. Tetapi saya kira bisa ditangkap bahwa Panglima punya niat untuk sinergi di dalam melaksanakan tugas. Tentu kita berharap sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, begitu ya. Baik, Pak TB, kita sudah tersambung dengan Laksamana Purnawirawan Ade Supandi. Kita sapa dulu Pak Ade. Pak Ade. Baik, terima kasih. Pak Ade, tadi setelah melihat paparan visi misi Pak Yudo, apa yang jadi penilaian Anda? Oh, yang menilai tentu aja DPR. Tapi menurut saya, tadi saya mendengar sebagian yang syarat untuk yang terbukanya. Kalau untuk pendalaman saya nggak ikut. Mungkin Kang TB yang sudah ikut tadi detail. Hanya saya lihat memang visi misi yang disampaikan sudah tepat. Tentunya juga nanti butuh elaborasi Panglima TNI pada saat melaksanakan tugas, dan tentunya juga nanti akan bisa ditemukanali berdasarkan pendalaman dari Komisi 1. Pak Ade, tadi sebelum berangkat fit and proper test ke DPR ada undangan dari Pak Yudo ke Mabes AL di Cilangkap. Apa yang disampaikan tadi? Tentu saja yang disampaikan tadi pada saat pagi hari adalah kegiatan Pak Yudo sebagai Kepala Staf Angkatan Laut
melaksanakan renovasi dan pembuatan museum administratif di Mabesar, kemudian launching buku tentang Jalan Sena Transformasi TNI Angkatan Laut, yang tentu saja itu merupakan produk dari Pak Yudo, dan selanjutnya juga komunikasi antara Pak Yudo dengan para senior, dan selain itu juga tentu saja berkaitan dengan penunjukan sebagai Panglima TNI adalah support dari para senior untuk Pak Yudo, sehingga pada saatnya dapat melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI secara amanah yang sebaik-baik. Oke, Pak Ade, kita ke Pak TB dulu. Pak TB, setelah pemaparan visi misi tadi sudah disetujui artinya calon Panglima TNI adalah Yudo Margono? Jadi setelah menjawab semua pertanyaan, dan yang paling penting kami ya mencoba memahami Panglima yang baru punya niat yang ikhlas untuk memperbaiki tingkat disiplin TNI ke depan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tentu melaksanakan program-program sesuai dengan Renstra. Dan yang ketiga berjanji ya dalam rangka menghadapi misalnya situasi ke depan, terutama ada program-program pilpres, pileg, pilkada dan sebagainya, beliau berjanji untuk menjaga terus agar TNI ini tetap netral dan tidak berpolitik praktis sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kami mencoba dari situ ya untuk mengambil sebuah keputusan menyetujui secara aklamasi. Baik, artinya kita kan berkejar-kejaran waktu dengan pensiunnya Jenderal Andika Perkasa. Jadi setuju ya sampai sini ya? Iya, betul. Baik, Pak Ade, kita ke Pak Ade dulu, Pak TB. Pak Ade sudah disetujui oleh Komisi 1 DPR. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya ikut bangga lah, karena bagaimanapun juga kalau disampaikan oleh Pak Jokowi dan rotasi untuk jabatan Panglima dan Matra Laut menjadi bagian untuk melaksanakan fungsi mengemban amanah sebagai Panglima TNI. Tentu saja saya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut periode 2014-2018 ikut bangga, karena bagaimanapun juga dengan ditunjuknya Panglima TNI dari Angkatan Laut, maka itu juga ada suatu semangat yang memang kita tidak nampak dari prajurit bahwa orang terbaik di Matra Laut itu terpilih menjadi Panglima TNI. Jadi kebanggaan itu luar biasa menurut saya, karena itu akan juga menjamin soliditas ke depan. Terima kasih. Tapi akan menjabat dalam waktu yang singkat, kurang dari 1 tahun sampai November tahun 2023. Kira-kira apa yang harus disasar, dioptimalkan oleh Pak Yudo nanti? Tadi sudah nampak dalam penyampaian visi misi di Komisi 1, tentu saja masa 1 tahun itu relatif singkat, tapi menurut saya bahwa ranah dalam konstelasi TNI itu ada 3. Satu, ranah pembangunan kekuatan ada di Kemhan, kemudian ranah pembina kekuatan ada di Matra Darat Laut Udara. Yang ketiga, ranah penggunaan kekuatan ada di Mabes TNI, dalam hal ini Panglima TNI. Oleh sebab itu, kurun waktu 1 tahun ini Panglima TNI harus memberikan prioritas pada hal yang tadi sebenarnya sudah disasar oleh Pak TB juga, bagaimana tetap menjaga soliditas TNI yang terus harus dibina. Yang berikutnya juga adalah program dalam rangka efektivitas MEF. Terus berikutnya juga adalah bagaimana perilaku behavior TNI dalam lingkungan masyarakat kekinian. Tadi saya sudah dengar bagaimana beliau menyampaikan jangan lagi prajurit TNI yang mungkin arogan, kemudian juga tidak sombong dan sebagainya. 8 wajib TNI yang dikembangkan oleh beliau itu tepat sekali. Yang berikut juga prioritas masalah SDM. SDM memang tidak bisa sekaligus, tetapi tahapan-tahapan itu akan nampak dari setiap kepemimpinan. Dan alhamdulillah Pak Yudo tadi sudah menempatkan SDM prajurit TNI menjadi bagian yang pertama beliau sampaikan. Kita demikian. Oke, Pak Ade, kita ke Pak TB. Pak TB, tadi kan Anda cukup lama fit and proper test Pak Yudo dan diantarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Kasau juga ada. Bagaimana? Bisa gambarkan kepada kami soliditas yang terpancar hari ini? Iya, saya dari awal ya ketika pertama jadi beliau diantar oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, kemudian Kapolri dan sebagainya. Kami sempat ngobrol sesaat
dalam suasana kebatinan yang Pak TB, maaf, cukup Pak Ade, bersabar. Pak TB, maaf, kita harus menuju DPR untuk melihat konferensi pers dari sana. Ini menjadi awal yang sangat bagus dalam sinergitas maupun soliditas kita ke depan untuk melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI tentunya dengan baik. Dan tadi seperti rekan-rekan semuanya sudah sampaikan, Tawi tadi Ketua Komisi 1 telah mengumumkan tentang persetujuannya ya dari fit and proper test yang sore ini dilaksanakan, baik dari visi misi saya sampai pada pendalaman tadi. Kemudian yang tentunya yang menjadi perhatian saya nantinya tadi yang sudah disampaikan oleh Komisi 1 dalam pendalaman, ya mulai dari operasional, baik di Aceh, di Papua, kemudian di Laut Cina Selatan, kemudian alutsista, kesehatan prajurit, nah ini semuanya jadi perhatian saya ya untuk nanti referensi tugas-tugas ke depan. Tentunya tidak bisa diputuskan pada siang hari ini, nanti akan kita evaluasi bersama. Ya, hal yang belum bagus nantinya akan kita evaluasi bersama dengan Kepala Staf Angkatan, dan untuk menuju ke depan yang lebih baik, tentunya yang sudah baik akan kita lanjutkan. Karena memang perencanaan nanti di dalam 2023 kan sudah direncanakan di masuk RKKL 2022 di dalam anggarannya. Namun dalam pelaksanaannya nanti 2023 saya akan lihat hal yang masih relevan bagus pasti akan tetap saya konsisten untuk melanjutkan. Namun mungkin ada evaluasi masukan-masukan tadi dari Komisi 1 tentunya akan menjadi masukan saya untuk nanti evaluasi tugas-tugas ke depan. Ya saya kira demikian rekan-rekan media. Ya. Kenapa? Ya, yang pertama ya pasti SDM. Ya, SDM ini saya angkat lagi ya karena memang ke depan ya, SDM kita harus tetap modern sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Kenapa? Ya tadi yang saya sampaikan tadi di klaster-klaster ya, klaster-klaster tentang bagaimana untuk melaksanakan operasi di Aceh, ya, bagaimana yang sekarang ini ada operasional di Aceh, dievaluasi di Papua juga demikian, kemudian Laut Cina Selatan juga demikian. Ya, ini semuanya nanti tadi yang masukan dari Komisi 1 nanti akan saya gunakan sebagai evaluasi untuk pelaksanaan ke depan. Kenapa? Soal keberadaan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, saat ini beliau tidak mendampingi karena alasan apa mungkin? Kenapa? Jenderal Andika tidak mendampingi mungkin karena alasan apa? Ya. Ya, beliau pasti memberikan support pada saya untuk melaksanakan fit and proper test ini. Kemarin kan sudah disampaikan waktu di Kolin Lamil, ya, beliau sangat memberikan support pada saya untuk melaksanakan fit and proper test pada hari ini. Kemarin kan sudah nanya semua kan waktu di Kolin Lamil waktu pelepasan MTF itu. Pak Yudo izin Pak di bawah. Ya. Pak, yang digaungkan dari Panglima sebelumnya kan selalu soal perubahan pendekatan dalam konflik di Papua. Nah, kalau dari Pak Yudo sendiri visinya seperti apa sih untuk Ya nanti akan di klaster-klaster kita lihat situasinya, apakah masih relevan atau tidak. Karena di sana kan ada daerah yang sudah relatif kondusif, kemudian masih ada juga daerah-daerah yang masih kerawanannya tinggi. Ya, sehingga dari operasi yang tadi yang sudah Pak TB, kami kembali kepada Anda dan juga Pak Ade. Singkat saja terakhir terkait dengan soliditas TNI, apa masukan ataupun pandangan dari Anda? Pak TB. Kita ke Pak Ade dulu sebelum Pak TB tersambung kembali. Pak Ade, tadi tampak ada Kapolri, ada juga Kasat di sana, ada juga Kasau. Tanggapan Anda seperti apa? Satu hal yang positif ya, di
eselon pemimpin paling tinggi, ada kebersamaan. Itu harus dibangun dan dilaksanakan oleh para pejabat yang sekarang dan berlanjut yang akan datang, karena itu akan menjadi suatu benchmarking bagi anak buah prajurit di lapangan. Artinya kalau pemimpin di atasnya kompak, di bawah juga harus kompak gitu kan. Memang ada hal-hal yang memang perlu ada perhatian untuk menghindari misalnya perpecahan di bawah ataupun di antar TNI Polri ataupun antar macam. Memang butuh pengayoman daripada komandan-komandan di lapangan. Jangan sampai mereka menjadi provokator gitu ya. Harus betul-betul membangun kerjasama. Baik, kita ke Pak TB. Terakhir Pak TB, singkat saja penilaian Anda. Baik, kita belum tersambung dengan TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR. Kita sudahi dialog ini. Terima kasih Pak Ade Supandi, Laksamana Purnawirawan Ade Supandi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Dan sebelumnya ada TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR. Usai jeda saudara, Bupati Bangkalan tersangka korupsi suap lelang jabatan mengikuti peringatan Hari Anti Korupsi yang dihadiri Ketua KPK. Hah? Kok TV-nya mati? Siaran analog Kompas TV di beberapa wilayah akan dihentikan. Untuk menikmati tayangan lebih tajam dan jernih, beralihlah ke Kompas TV Digital. Info lebih lanjut, klik kompas.tv/pindah ke digital. Ayo, masuki era digital bersama Kompas TV. Yang juga jadi sorotan di Kompas Petang, saudara, tak hanya Ketua KPK Firly Bahuri yang hadir dalam acara pembukaan Hari Anti Korupsi Sedunia di Surabaya, Jawa Timur. Dalam acara yang berlangsung kemarin terlihat juga Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif, yang merupakan tersangka kasus korupsi. Sosok tersangka kasus korupsi yang juga Bupati Bangkalan Abdul Latif terlihat dalam barisan kepala daerah yang hadir dalam acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Surabaya. Abdul Latif merupakan tersangka KPK dalam kasus dugaan suap hasil asesmen lelang jabatan. Terima kasih kepada rekan-rekan terkait dengan beberapa perkara yang ditangani oleh KPK. Pada saatnya nanti KPK akan menyampaikan siapa saja tersangka, karena tersangka ini adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti yang cukup, yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Mungkin rekan-rekan mengikuti beberapa perkara yang ada sedang dilakukan penanganan KPK di Jawa Timur. Pada saat nanti kita umumkan,
Setelah tersangka tersebut kita lakukan pemanggilan, pemeriksaan dan penangkapan serta penahanan di KPK. Saya kira. Saudara, menyemarakan Hari Anti Korupsi Sedunia, Diskominfo Provinsi Jawa Tengah bersama KPK menggelar pameran anti korupsi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut hadir dalam diskusi publik bertema Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi. Acara diawali pawai budaya Nusantara yang diikuti Gubernur Jawa Tengah dan Ketua KPK Firly Bahuri dari Gedung Gerahadi menuju alun-alun kota Surabaya. Diskominfo Jawa Tengah menggelar pameran anti korupsi yang digelar mulai tanggal 1 hingga 2 Desember 2022. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyempatkan mengunjungi stand pameran anti korupsi yang menonjolkan edukasi dan sosialisasi anti korupsi. Selain pameran, ada juga diskusi publik bertema Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi yang menghadirkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua KPK Firly Bahuri, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Suara-suara di belakang saya itu anak muda. Mereka dikasih literasi tentang anti korupsi, mereka dikasih mimbar untuk mereka kampanye anti korupsi dengan gayanya sendiri. Karena anak-anak milenial, generasi Z menjadi aware bahwa anti korupsi menjadi satu sikap dan itu menjadi satu nilai yang mereka mesti pertahankan. Hakordia itu adalah suatu momentum menyatukan semangat, menyatukan tenaga, komitmen seluruh anak bangsa, kementerian lembaga, dan semua pemangku kepentingan termasuk rekan-rekan media. Diharapkan acara ini menjadi wadah edukasi dan sosialisasi bagi pelajar agar mengerti bahaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Informasi usai jeda, Saudara, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursidan Baldan, meninggal dunia. Gentle Gen, kelapa deterjen.
Saudara, mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursidan Baldan meninggal dunia. Almarhum Ferry Mursidan Baldan disemayamkan di rumah duka Jalan Anggrek Cendrawasih, Slipi, Jakarta Barat. Ferry pernah menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional sejak 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Saya Ihsan Sitorus. Dan saya Audrey Chandra, berterima kasih Anda sudah bersama kami menyaksikan Kompas Petang. Sampai jumpa lagi besok.